Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Putri Madani dengan NIM 2020 10 1103 11209. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait parkir liar yang sering terjadi di pinggir jalan, yang mana juru parkir itu meminta uang kepada pengendara. Nah, di sini saya akan membahas apa sih dasar hukumnya, bagaimana dampak bagi masyarakat, dan bagaimana mencegahnya. Parkir liar yang meminta uang adalah praktik di mana seseorang atau sekelompok orang meminta uang parkir di pengendara yang memarkir kendaraannya di tempat-tempat umum tanpa izin resmi. Biasanya mereka tidak mengenakan seragam atau kartu identitas resmi sebagai petugas parkir. Nah, parkir liar seringkali dilakukan di pinggir jalan, trotoar, atau lokasi lain yang sebenarnya tidak diperuntukkan sebagai tempat parkir. Para juru parkir liar ini memanfaatkan area publik yang tidak memiliki pengawasan atau sistem parkir resmi. Di Indonesia, praktik parkir liar yang meminta uang sebenarnya bertentangan dengan beberapa aturan hukum. Mari kita lihat dasar hukumnya. Menurut pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Menurut pasal 68 ayat 1 junto pasal 63 ayat 1 Perda tentang perparkiran, setiap orang dan atau badan hukum atau badan usaha yang menyelenggarakan parkir tidak memiliki izin dari gubernur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 dikenakan sanksi administratif sebagaimana sudah dalam pasal 63 ayat 1 dan dikenakan denda administratif paling banyak 50 juta rupiah. Terkait parkir liar yang saat ini udah menjadi hal yang lumrah mungkin di kalangan orang-orang. Menurut aku pribadi, aku tidak setuju dengan parkir liar tersebut gitu. Mungkin ada plus dan minusnya gitu kan, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Oke, kalau kita atau istilahnya ada pro kontranya. Oke, kita belajar dulu dari kontranya. Kontranya apa? Kalau aku tuh kurang setuju dengan parkir liar, semisal dia tidak membantu gitu kan, tidak membantu kita untuk membantu. Misalkan kita tahu tempat parkir itu kan umum ya, jadi kadang perlu dibantu untuk ngangkat motornya, dorong motornya, atau bantu nyebrangin. Nah, itu aku setuju untuk memberikan uang 2.000 karena sebagai istilahnya tenaga dia yang dia berikan untuk kita. Tapi bukan berarti itu menjadi hal wajib yang aku harus bayarkan ke mereka. Ketika aku bertemu dengan salah satu tukang parkir yang aku wajib untuk membayar ke mereka, justru aku merasa itu kurang etis ya. Apalagi secara hukum itu pun nggak diatur di dalam undang-undang gitu mengenai kewajiban kita untuk memberikan parkir liar. Oke lah kalau dia parkir resmi yang bekerja sama dengan perusahaan, akan tapi ini kan hanya di bawah ormasnya saja tidak jelas gitu, ormasnya aja itu ilegal gitu. Nah, ini bisa disebut dengan pemalakan gitu ya. Lalu selanjutnya atau pemerasan lah, walaupun uangnya hanya 2.000. Kalau sisi positifnya, parkir liar ini tuh membuat efisiensi uang bagi karyawan, apalagi kalau parkir liarnya ada di daerah perkantoran. Nah, itu banget efisien banget buat para pegawai kantor. Karena apa? Kosnya lebih murah ketimbang parkir di kantor. Karena biasanya itu parkir di kantor per jam 2.000 sampai 3.000, bahkan sehari bisa 25.000. Atau parkiran di mall itu sangat efisien banget parkir liar. Karena apa? Dia lebih murah. Dan aku berani mengeluarkan uang 2.000 bahkan lebih untuk parkir di tempat-tempat yang menurut aku lebih efisien parkir di sana daripada parkir di dalam begitu.
Dampak dari parkir liar itu sendiri adalah yang pertama, kemacetan lalu lintas, yang mana kendaraan yang parkir sembarangan di pinggir jalan mengganggu arus lalu lintas dan seringkali menyebabkan kemacetan terutama di jalan-jalan utama. Kemudian rasa tidak aman bagi pengendara. Pengendara seringkali merasa terpaksa membayar uang parkir kepada pihak yang tidak resmi karena takut kendaraannya rusak atau terjadi konfrontasi. Kemudian adanya kerugian pendapatan daerah. Parkir liar yang tidak resmi merugikan pendapatan asli daerah yang seharusnya diperoleh dari retribusi parkir resmi. Kemudian penurunan keindahan dan ketertiban kota. Kendaraan yang parkir sembarangan dan juru parkir liar memberikan kesan semrawut kepada area publik sehingga mengurangi estetika kota. Nah, jadi parkir liar ini yang meminta uang di jalan tidak hanya mengganggu ketertiban tetapi juga melanggar hukum. Sebagai warga yang peduli terhadap ketertiban kota, kita harus berperan aktif memilih parkir di tempat yang resmi dan mendukung penegakan hukum untuk memberantas parkir liar. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.